Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan sampaikan cara merapikan kartu prestasi. Baik, terkait dengan hal ini bahwa kartu prestasi merupakan layanan publik, jadi kita share informasi kepada khalayak, yakni kepada wali santri. Oleh karenanya kita sebaiknya menyajikan satu informasi rapi dengan format yang bagus sebaik mungkin dan dengan ungkapan-ungkapan informasi yang mudah diterima. Oleh karenanya hal itu termasuk adab, ya, termasuk adab di dalam kita bermuamalah dengan wali santri. Oleh karenanya perlu kita untuk merapikan, di samping merupakan adab juga apabila kita sampaikan informasi dengan format yang tidak teratur, format yang acak-acakan, yang kurang rapi, maka itu akan menjadi pendalian yang kurang terkait dengan administrasi pondok pesantren. Jadi tidak kepada kita, tapi wali santri, masyarakat publik akan menilai administrasi penyampaian informasi dari pondok pesantren, ya, demikian kurang nyaman untuk dinikmati. Oleh karenanya sekali lagi kita harapkan semua kita, asatidzah semuanya, ya, tatkala kita sudah mulai menampilkan informasi secara publik, maka hendaknya kita tata, kita rapikan, ya, kita format dalam kemasan yang sebaik-baiknya, karena termasuk adab dan juga etika, ya, dan juga ini akan berpengaruh terhadap lembaga kita. Baik, langsung saja kita mulai, ya, untuk mencoba membuka kartu prestasi yang ada. Kita masuk ke kartu prestasi, kemudian kita buka datanya. Ada beberapa poin penting yang harus kita berusaha untuk memperbaiki. Yang pertama, ya, kita berikan contoh dulu, ya, contoh format prestasi yang benar. Misalnya ini kita buka punyanya Yazid misalnya, ya, Yazid. Ada kolom-kolom di sini, sudah semuanya. Di sini ada kolom mangzil, hafalan mangzil. Sekali lagi, mangzil ini adalah juz, takarannya juz, ya, juz yang sudah lulus UKPJ, ya, lulus UKPJ. Seperti ini punya Yazid Abdurrahman Al-Jauzi. Ini setelah 1 November 1 juz 30, ya, ini berarti sudah ujian, ya. Tuh. Kemudian tilawahnya jelas. Nah, satu yang penting di sini ada ikhtibar, kenaikan juz, ya, ujian kenaikan juz. Jadi kuncinya adalah sebelum memasukkan juz 30, juz 1 ini, ya, maka sebelum jadi mangzil, maka harus ada ujian ikhtibar kenaikan juz. Maka kita cantumkan dulu di atasnya, ya, sebelum ujian, sebelum mangzil kita terakan juz 30, maka di atasnya sini, ya, ini harus ada ujian. Ini contohnya, ini sudah bagus, ya. Juz 30, tanggal berapa ujiannya? Ujiannya tanggal 27 September. Nah, kemudian hasilnya apa? Mumtaz. Ini predikat dari penguji yang kita ambil dari teks yang ditulis oleh penguji. Ya, kalau penguji sudah menginput data hasil ujian, ya, di Google formulir yang sudah kita siapkan, maka musyrif tinggal memasukkan, mencontoh dari sana, ya, gitu.
Kemudian ketika mengisi ujian ini maka ini kosong semua, manzilnya kosong, sabaknya kosong, tidak kosong, diisi di khusus di ujian ini. Ikhtibar kenaikan juz ya, cukup di sini juz 30 mumtaz. Ini kosong, kemudian baru diisi penguji. Nama musyrifnya. Catatan ini kalau ada ya bisa dituliskan di sini dari pengujinya. Taib. Setelah itu baru dituliskan juz 1, juz capaiannya. Ini sudah ujian di tanggal 27, tanggal 1 November ya. 27 September ini ujian, lulus. Kemudian tanggal 1 November sudah punya 1 juz ya ini. Kemudian tanggal 17 Januari, ya ingat ya di kolom 6 ini. Di 17 Januari Selasa ini ujian lagi juz 29. Nah, maka kita terakan, kita isikan di kolom ikhtibar kenaikan juz. Ini juz 29-nya. Hasilnya apa? Jajidan. Nah, kita tulis di sini. Baru setelah itu di bawahnya tanggal 1 Februari, nah ini baru dia punya 2 juz. Jadi runtut ya, runtut. Tidak mencantumkan juz mangzil kecuali sudah diterakan dahulu kapan ujian dari juz tersebut di baris sebelumnya, seperti ini ya. Ini yang pertama yang sangat penting, sehingga wali santri ketika membaca data ini maka akan ada rentetan yang urut ya, juz 30 ujian dan baru 1 juz. Oh ya, hafal manzil 1 juz. Kemudian tanggal 29 ujian lagi di tanggal 17. Kemudian tanggal 1 Februari sudah punya 2 juz. Jadi runtut ya. Nah, pencantuman ujian ini, ikhtibar ini walaupun santri misalnya mardut misalnya atau gagal ujian tidak lulus, tetap dicantumkan. Demikian harus dicantumkan di sini di kolom ikhtibar ini sebelum mencantumkan juz di kolom hafalan manzil. Kemudian keterangannya ya, keterangan di sini ada keterangan. Ini sebaiknya melihat di contoh yang ada di database ya. Kita buka database-nya, prestasi. Nah, di sini ada contohnya supaya ini ya, diklik di sini contoh deskripsi. Kita buka. Nah, ini contohnya. Ini contoh deskripsi mangzil. Ini contoh deskripsi hafalan baru, contoh deskripsi keterangan tilawah yaumiyah, contoh deskripsi di ujian, contoh deskripsi akhlak, contoh deskripsi keterangan khusus ya. Seperti ini supaya nyambung, jangan sampai ditulis misalnya di kolom sini bagus juz 1 misalnya ada tulisan bagus atau baik, itu kita baca itu sulit. Maksudnya gimana baik itu ya? Maka perlu dideskripsikan supaya wali santri membaca dengan jelas maksud daripada keterangan ini, menjelaskan kondisi mangzilnya. Sabaknya juga sama. Sabaknya tidak hanya ditulis bagus, misalnya baik dan sebagainya, tapi diterangkan yang terkait dengan kondisi setoran hafal barunya. Setoran lancar dan tajwid bagus seperti ini ya, khair insyaallah. Baik, ini yang kita sampaikan yang pertama, yang penting untuk kita perhatikan semuanya. Semoga bisa kita pahami.